Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini 8 Agustus 2021, yaitu 2 Korintus pada pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanian dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami matahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada minggu hari ini, membela pelayanan. Saudaraku, ada sebuah kisah yang pernah saya baca yang menceritakan sebuah kota yang hebat, yang berkubu, yang luar biasa makmurnya, sering sekali digoncang serangan dari musuh-musuh dari luar. Tapi mereka selalu kuat dan menang karena mereka bersatu. Lalu pihak musuh sudah mengetahui akan hal itu. Lalu dibuatlah suatu cara, yaitu dengan memprovokasi. Dimasukkanlah penyusup ke daerah itu. Dibuatlah provokasi atau propaganda yang memecah belah di antara mereka. Di sana ada sebuah sumur. Lalu provokator ini berkata kepada pejabat yang satu dan juga kepada pejabat yang lain. Saling diadukan dengan berkata bahwa di sumur itu sudah banyak kepala yang dipenggal dari antara sahabat mereka. Sehingga di antara dua belah pihak yang diadu domba ini menjadi saling bertikai. Semakin hari pertikaian semakin banyak korban. Lalu
Dengan situasi yang demikian, masuklah pihak musuh. Gampanglah kehancuran kota itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi kerusakan dan kehancuran yang akan lebih parah itu terjadi jika ternyata di dalamnya ada perpecahan. Dan perpecahan ini biasanya terjadi karena saling tidak mempercayai. Nah, akhirnya timbullah saling mengejek, saling memfitnah. Dan dengan demikian, perselisihan tidak kunjung terselesaikan. Lalu yang ada adalah kehancuran. Saudara-saudara, hal yang hampir sama terjadi juga bagi bangsa-bangsa besar pada masa lampau. Kerajaan Yunani yang tersohor, kerajaan Roma atau kekaisaran Roma yang sangat tersohor, sama pecah karena di dalamnya ada pertikaian, ada perselisihan, ada ketidakpercayaan satu dengan lain, saling berebut kekuasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran. Ketika mereka menghadapi musuh yang datang dari luar, mereka kuat. Tapi musuh dalam selimut, itulah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, gambaran akan hal itu ada di jemaat Korintus pada masa itu. Sehingga Rasul Paulus harus menulis surat kepada mereka. Ada isu-isu yang dikembangkan. Ada berita-berita hoax yang dikembangkan. Bahwa sudah terjadi bahwa Paulus sendiri menjalankan kehidupan yang duniawi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hoax itu atau isu-isu negatif itu disebarkan di berbagai tempat. Dengan harapan orang-orang tidak lagi menjadi percaya kepada pelayanan Rasul Paulus. Dan untuk itu Rasul Paulus harus membela. Bukan hanya membela dirinya, tetapi ini lebih menyangkut kepada pelayanan. Dan dia menyampaikan kepada mereka dengan menulis surat dan teristimewa 2 Korintus pada pasal 10 ini. Dia berkata, jangan memaksa aku untuk bertindak dengan keras. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam surat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi terpancing dan juga agar mereka jangan sampai menghakimi Rasul Paulus seolah-olah bahwa dia telah menjalankan kehidupan yang duniawi. Dia berkata, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak duniawi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana membela pemberitaan Injil, bagaimana membela pelayanan dengan mulai menjaga sikap hidup kita, yaitu sikap hidup yang tidak duniawi. Kita mungkin tinggal di dunia, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang berada di tengah dunia. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Dengan demikian, kita dapat membela pelayanan yang suci, pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus melalui bagian ini dengan berkata kepada mereka bahwa senjata yang dia gunakan juga bukanlah senjata dunia, tetapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, dengan pengertian bahwa cara-cara yang dilakukan untuk melayani Tuhan bukanlah cara-cara dunia. Cara-cara hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan cara-cara dunia yang menghalalkan segala cara. Saudara, sekarang di Indonesia ada begitu banyak nama gereja. Organisasi-organisasi gereja baru muncul. Bukan waktunya memang kita untuk mempersalahkan hal itu. Tetapi apakah itu lahir dari sebuah proses yang matang, proses yang baik? Ataukah karena adanya perpecahan di dalam satu gereja,
Dan saya melihat adanya nama-nama gereja yang baru biasanya terjadi karena perpecahan. Dan perpecahan terjadi karena ada perselisihan di dalam. Bukan karena pengajaran, tapi juga terkadang karena intrik tertentu. Menghalalkan segala cara untuk mencari kepemimpinan. Menjatuhkan pemimpin yang satu dengan cara tertentu. Dan ketika tidak mampu melakukannya, maka membuka organisasi baru. Berpikir bahwa itu adalah pelayanan yang baik. Padahal bukan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang saling memfitnah. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang saling menjatuhkan, saling sikut dan menyikut. Saudara-saudara, ini bukan berbicara hanya kepada anggota jemaat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka, dalam menjalani kehidupan, karena kita juga merenungkan bahwa apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berarti ketika kita hidup dengan suci, hidup yang kudus, dimanapun kita berada, di tempat bekerja, di keluarga, di lingkungan, dan dimanapun kita berada, disitulah Tuhan menempatkan kita untuk melayani. Disitulah Tuhan meletakkan kita untuk kita menjadi terang. Disitulah tempat kita untuk menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, gunakanlah cara-cara yang surgawi, cara-cara yang rohani, bukan cara-cara duniawi dalam segala hal. Saudaraku, cara-cara duniawi atau pola-pola duniawi yang menghalalkan segala cara, tinggalkan itu. Jika ingin mendapatkan suatu kesuksesan, lakukanlah dengan cara yang benar. Bukan dengan cara menjatuhkan yang lain. Bukan dengan cara mengambil hak orang lain. Bukan pula dengan menyikut yang lain agar kita naik. Saudara, hari ini kita mengingat dan juga merenungkan firman Tuhan. Bahwa senjata kita adalah senjata-senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan Rasul Paulus pada bagian ini berkata, inilah senjata yang dapat merobohkan, yang dapat meruntuhkan. Saudara, dalam suratnya yang lain, yaitu surat Roma pada pasal 1 ayat 16, dia berkata, firman Tuhan katakan, bahwa inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara tahu apa yang dikatakan kekuatan Allah? Itu sama dengan apa yang kita boleh baca pada bagian ini. Kuasa. Inilah kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, kata kuasa itu seperti dinamit yang menghancurkan. Tidak ada satu penghalang yang dapat menghalanginya. Sama yang kita baca pada bagian ini. Bahwa kuasa itu dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara tahu, benteng-benteng yang dimaksud adalah penghalang-penghalang pemberitaan. Itu dapat dihancurkan dengan kuasa Allah. Yaitu dengan firman Allah. Karena dengan demikian, kita boleh menyadari setiap apa yang firman Tuhan katakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu adalah firman yang berkuasa. Karena diucapkan oleh Allah sendiri. Oleh pernyataan Allah sendiri. Diinspirasikan oleh Allah. Dan itulah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada masa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, pada masa itu ada banyak orang yang mencoba menentang, menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi pelayanannya, dan salah satunya memberitakan atau menyampaikan kepada orang-orang bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sebenarnya tidak layak karena dia menjalani kehidupan yang duniawi. Saudara, tentu itu adalah suatu cara untuk melemahkan pelayanannya. Itu suatu cara untuk menjatuhkan kredibilitasnya, menjatuhkan integritasnya. Tetapi apa yang boleh kita lihat? Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia seorang yang berintegritas. Lalu dikatakan, tapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian, atau orang-orang yang berkata bahwa mereka adalah orang anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Mereka harus juga tahu bahwa Rasul Paulus juga orang yang sama, orang yang juga milik Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, mereka
yang berkata demikian harus menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Dia hendak mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berintegritas, baik perkataan dan juga perbuatannya adalah sama. Tidak ada perbedaan. Anak-anak Tuhan, kekristenan, kita semua, jika kita ingin membela Injil, jika kita ingin membela pelayanan, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita imani, itu harus terlihat dalam kehidupan yang nyata. Jangan bertolak belakang, tetapi harus setara, harus selaras antara iman dan perbuatan, antara perkataan dan juga perbuatan kita. Harus sebanding, harus selaras. Dan dengan demikian, orang tidak ada lagi celah untuk menghina pemberitaan. Tidak ada lagi celah untuk menghambat pemberitaan. Karena mereka boleh melihat pelayanan itu dijalankan dengan tulus, dengan murni. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa pemberitaan firman Tuhan, pelayanan harus terus berjalan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tentunya dengan cara yang benar, dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Memang sudahlah patut bahwa setiap kebenaran itu patut juga ditentang oleh ketidakbenaran. Tetapi di dalam situasi yang demikian, kita justru harus lebih sungguh menunjukkan kebenaran. Bukan menjadi orang yang menjadi lemah. Belalah kebenaran. Belalah pelayanan. Dengan cara menunjukkan kebenaran. Bukan dengan cara duniawi. Lakukanlah pelayanan kita dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan cara meruntuhkan atau menjatuhkan yang lain demi supaya kita boleh naik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bukan hanya kepada kita yang melayani Tuhan, tapi juga kepada semua anggota jemaat. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kita dipanggil untuk membela pelayanan, dan dipanggil untuk membela pemberitaan Injil dengan cara hidup berperanan dengan Injil itu sendiri. Dengan cara bahwa kita, apapun yang kita katakan, selaras dengan apa yang kita perbuat. Lalu kemudian, janganlah kita mau diadu domba dengan cara-cara tertentu oleh si jahat. Karena si jahat mencoba mengadu domba jemaat-jemaat untuk mereka lebih mudah dikuasai. Dan janganlah juga kita menjadi alat-alat yang dipakai oleh si jahat untuk mengadu domba. Diadu domba saja jangan, apalagi menjadi pengadu domba. Oleh karena itu, mari kita kuat bersatu di dalam Tuhan. Saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik. Tidak saling mencerca. Tidak saling mengejek antara satu dengan yang lain. Tapi justru saling membangun. Karena dikatakan senjata yang kami miliki. Kuasa yang diberikan adalah kuasa yang membangun. Bukan yang meruntuhkan. Itulah gereja Tuhan. Itulah pelayan Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kuasa baginya. Bukan meruntuhkan, tapi untuk membangun. Tuhan memberikan kuasa bagi Anda. Walaupun Anda adalah seorang anggota jemaat. Bagi saya, bagi kita semua. Untuk membangun. Saling menguatkan satu dengan lain. Bukan untuk meruntuhkan. Karena sifatnya Tuhan adalah sifat yang mengasihi. Mengumpulkan dan bukan untuk mencerai-beraikan. Saudaraku, sekarang menjadi pertanyaan, Anda di pihak mana? Apakah kita di pihak yang mempersatukan atau yang mencerai-beraikan? Apakah kita di pihak yang membela kebenaran, membela Injil, membela pelayanan? Ataukah kita yang mau dipecah belah? Jangan mudah terombang-ambing. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Biarlah kami dikuatkan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Kami menjadi orang-orang yang rela membela, bukan yang memecah.
Oleh karena itu ya Allah, tolonglah kami. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Yang berkekurangan, berikan mereka kelimpahan. Yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.